Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Di sini kami sudah mengambil laporan keuangan PT Plaza Indonesia Realty Tbk selama 4 tahun. Next. Perkenalkan, nama saya Nita Nabila. Saya Munawaroh. Saya Eliana Hawa. Saya Sevina Pratilova. Saya Reinanda Rasita. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang perusahaan yang kami ambil, PT Plaza Indonesia, berdomisili di Jakarta dengan alamat Plaza Indonesia Shopping Center, lantai 4, Jalan MH Tamrin, Kafling 28-30, Jakarta Pusat. Anggaran dasar perusahaan dan ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang perhotelan, pusat pembelanjaan, perkantoran, dan apartemen, di mana perusahaan ini memulai kegiatan secara komersial pada tahun 1990. Next. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, di mana dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada masa lampau, sekarang, dan rencana di masa depan. Laporan keuangan ini disajikan untuk memberi informasi mengenai posisi-posisi. Selanjutnya ada bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adanya neraca. Neraca terdiri dari aktiva yang merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian adanya hutang yang merupakan kewajiban yang harus dibayar karena tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kemudian adanya modal yang merupakan selisih antara aktiva dengan kewajiban atau hutang. Yang kedua adanya laporan laba rugi yang merupakan laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Next. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan modal yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini, serta menjelaskan tentang perubahan modal beserta sebab-sebab terjadinya. Yang keempat adanya laporan arus kas. Jenis ini menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sementara arus kas keluar yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan apakah baik atau sebaliknya. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan yang segera jatuh tempo. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio cepat atau quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid, yang seluruh kewajibannya untuk kepentingan analisis kredit. Next. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio pasar merupakan rasio yang di dalamnya memperhitungkan harga saham dengan laba omset, nilai buku per saham, sampai arus kas perusahaan. Dengan mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan nilai pasar suatu perusahaan, akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga dapat diukur tingkat kinerja keuangan dalam perusahaan.
Kami telah mengambil data PT Plaza Indonesia Realty Tbk selama 4 tahun dari 2005 hingga 2008. Berdasarkan data tersebut, kami telah menghitung rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu terdiri dari dua, yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar atau utang lancar. Kedua, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Kedua return on site sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Ketiga return on equity sama dengan laba bersih dibagi modal saham. Yang selanjutnya ada rasio reference. Yang pertama debit equity ratio sama dengan jumlah utang dibagi jumlah ekuitas. Yang kedua debit to total asset ratio sama dengan jumlah utang dibagi total aktiva. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio payable to turnover sama dengan penjualan kredit dalam setahun dibagi rata-rata piutang. Yang kedua ada inventory turnover sama dengan HPP dibagi rata-rata persediaan. Ketiga ada perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya ada rasio nilai pasar. Yang pertama ada PER sama dengan harga pasar per lembar dibagi laba bersih per lembar. Kedua dividen yield sama dengan dividen per lembar dibagi harga pasar per lembar. Yang ketiga rasio pembayaran dividen sama dengan dividen per lembar dibagi laba bersih per lembar. Selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing akun atau pos dengan total akun dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Secara umum, analisis common size dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing komponen akun dengan total akun. Kemudian kalikan jawabannya dengan 100%. Komponen dan total bergantung dari akun apa yang akan Anda analisis. Rumus common size. Rumus laba rugi common size sama dengan komponen laba rugi dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Rumus neraca common size sama dengan aktiva sama dengan komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Liabilitas sama dengan komponen liabilitas dibagi total pasiva dikali 100%. Ekuitas sama dengan komponen ekuitas dibagi total pasiva dikali 100%. Berdasarkan data dan rumus yang sudah dijelasan kami telah melakukan analisis common size laporan laba rugi dan neraca pada PT Plaza Indonesia Tbk selama 4 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Selanjutnya ada analisis indeks. Analisis indeks adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Kecenderungan posisi keuangan tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan yang disusun untuk 3 periode atau lebih. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100. Angka indeks 100 adalah untuk tahun dasar. Rumusnya, angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Next. Berdasarkan data dan rumus yang kami peroleh, kami telah menghitung analisis indeks laporan laba rugi dan neraca perusahaan tersebut selama 4 tahun. Aktiva lancar dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami kenaikan masing-masing 74%, 98%, dan 146%. Kenaikan utang lancar pada periode yang sama adalah 103%, 118%, dan 165%. Dari kenaikan presentasi kecenderungan dapat kita lihat bahwa kenaikan utang lancar jauh lebih besar daripada kenaikan aktiva lancar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren likuiditas cenderung menurun. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.